Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Tetap semangat belajar? Tugas-tugasnya dikerjakan semua kan? Alhamdulillah. Jadi pelajar harus yang semangat. Oke, siswa kelas 5, untuk minggu ini kita masih melanjutkan pelajaran yang minggu kemarin, yaitu masih membahas tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran untuk bagian yang ketiga. Bagi siswa kelas 5 yang ingin mempelajari kembali bagian yang ke-1 atau bagian yang kedua, jangan khawatir, di kolom deskripsi di bawah video ini tertera link untuk menuju ke video bagian 1 dan bagian yang kedua. Oke, untuk bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang tadarus Al-Quran. Kita mulai ya. Kita mulai dengan peta konsepnya. Jadi untuk kali ini tadarus Al-Quran yang akan kita bahas, yang pertama kita akan memahami makna tadarus Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran itu maknanya apa? Kemudian yang kedua kita akan mempelajari tentang tata cara tadarus Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran itu ada tata caranya. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang manfaat dari tadarus Al-Quran. Nah, dari ketiga itu ayo kita mulai sekarang dengan memahami dulu apa makna dari tadarus itu. Oke ya, tadarus itu merupakan amal kebaikan yang dianjurkan di bulan Ramadan selain sholat tarawih dan sholat witir. Minggu kemarin kita sudah membahas sholat witir kan? Dan sholat tarawih. Jadi pada bulan Ramadan itu kita dianjurkan untuk qiyam Ramadan. Ya, qiyam Ramadan itu salah satunya adalah sholat tarawih, kemudian dilanjutkan sholat witir. Nah, selain tarawih dan witir, kita juga dianjurkan untuk tadarus Al-Quran. Lalu apa itu tadarus Al-Quran? Tadarus Al-Quran itu berasal dari kata darosa yang berarti mempelajari. Jadi arti kata tadarus itu adalah darosa, artinya mempelajari. Lalu apa itu tadarus? Tadarus yaitu membaca Al-Quran dengan tartil dan menghayati isi kandungannya. Jadi yang namanya tadarus itu adalah membaca Al-Quran, cara membacanya dengan tartil. Kalian tahu apa itu tartil? Tartil itu artinya adalah membaca sesuai hukum tajwid. Artinya kalau waktunya dibaca panjang juga dibaca panjang. Waktunya dibaca pendek juga dibaca pendek. Dan jangan tergesa-gesa. Ya. Jadi kalau tadarus Al-Quran itu tidak boleh tergesa-gesa, pelan-pelan saja. Yang penting bacaannya sesuai dengan tajwid. Berikutnya, tadarus itu bisa dilakukan sendiri-sendiri atau bisa dilakukan yang satu membaca, yang lain menyimak. Jadi yang namanya tadarus itu bisa dilakukan sendiri-sendiri. Misal si A membaca sendiri, si B membaca sendiri, si C membaca sendiri. Itu namanya juga tadarus. Atau misal ada 3, A, B, C. Yang A itu membaca, B dan C yang menyimak. Nanti kalau sudah mungkin 1 lembar ganti, B yang membaca, A dan C yang menyimak. Terus seperti itu berputar. Itu namanya juga tadarus Al-Quran.
Jadi intinya tadarus Al-Quran itu adalah membaca Al-Quran. Lalu apa tujuannya? Tujuan dari tadarus itu agar terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Ayo, kalian di rumah membaca Al-Quran setiap hari atau tidak? Mungkin ada yang membaca setiap hari, mungkin ada yang membacanya terkadang membaca, terkadang tidak. Bahkan ada juga yang tidak membaca sama sekali. Jadi kita itu di rumah harus membaca Al-Quran setiap hari. Ya, jadi yang dibaca ya terserah, yang penting ayat-ayat Al-Quran. Makanya agar terbiasa untuk membaca setiap hari, digunakanlah yang namanya tadarus. Berikutnya, pada zaman Nabi, setiap Ramadan itu malaikat Jibril turun dan menyimak tadarusnya Nabi. Jadi pada setiap bulan Ramadan itu malaikat turun ke bumi menemui Nabi Muhammad, kemudian menyimak tadarusnya atau bacaan Al-Qur'annya Nabi Muhammad. Kenapa kok disimak? Agar nanti bisa baik dan tidak ada yang salah. Kemudian kalau cara sahabat Nabi tadarus itu yang pertama dibaca sampai khatam. Jadi sampai mulai juz 1 sampai juz 30. Yang kedua caranya dengan dihafal. Itu zaman sahabat Nabi. Atau yang ketiga caranya dengan mempelajari isi kandungan. Jadi nanti membahas ayatnya diartikan, kemudian ini kira-kira isi kandungannya apa ya? Wah, isi kandungannya tentang sholat, seperti itu. Nah, itu adalah tadarus pada zaman Nabi atau tadarus pada zaman sahabat Nabi. Kalau kita biasanya tadarusnya ya dengan membaca Al-Quran. Sekarang adalah tata cara tadarus. Jadi dalam kita bertadarus, dalam kita membaca Al-Quran itu ada beberapa tata cara. Yang pertama, sebelum tadarus harus bersuci dari najis atau hadas. Jadi kita itu harus suci dari najis dan juga suci dari hadas. Cara menghilangkan najis ya dengan dibasuh. Misalnya ketika kita mau tadarus ya, kita terkena kotoran hewan. Ya kotoran hewannya dibasuh karena kotoran hewan najis. Atau hadas. Untuk menghilangkan hadas, utamanya hadas kecil itu dengan berwudu. Maka sebelum membaca Al-Quran, sebelum tadarus, kita harus wudu dahulu. Kemudian tata cara yang kedua setelah kita suci dari najis dan hadas, awali tadarus dengan ta'awud dan basmalah. Ta'awud itu yang mana? Ta'awud itu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu namanya ta'awud. Kalau basmalah, basmalah itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Berikutnya tata cara yang ketiga, tadarus di tempat yang bersih dan suci. Jadi kalau kita itu bertadarus harus tempatnya yang bersih, harus tempatnya yang suci, tidak boleh di tempat yang kotor. Ya, atau di tempat yang bernajis. Misalnya tadarus di toilet, tidak boleh. Ya. Tuh. Berikutnya tata cara tadarus yang nomor 4, berpakaian yang suci dan menutup aurat. Jadi ketika kita mau tadarus, pakaian kita harus suci. Jangan pakaian yang bernajis itu dipakai untuk tadarus. Termasuk juga harus menutup aurat. Auratnya laki-laki mana? Auratnya laki-laki itu mulai pusar ya, ke bawah sampai
lutut. Kalau auratnya perempuan, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Intinya, kalau kita mau tadarus, bagi yang perempuan juga harus memakai jilbab. Tuh ya. Berikutnya, setelah kita menutup aurat, tata cara tadarus yang nomor 5, tadarus itu menghadap kiblat. Kiblat itu mana? Kiblat itu ya arah dari Ka'bah itu, namanya kiblat. Kalau kita di negara Indonesia, ya kiblatnya adalah menghadap ke barat agak ke utara, ya, jadi miring. Seperti kita sholat itu kan menghadap ke kiblat. Ketika kita tadarus, kita juga harus menghadap ke kiblat. Itu tata caranya. Berikutnya, tata cara tadarus yang nomor 6 adalah membaca dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Tadi yang saya sampaikan, jadi dalam membaca Al-Quran itu harus tenang. Jangan tergesa-gesa, apalagi terburu-buru. Tidak boleh. Jadi tata caranya yang tenang, yang tidak tergesa-gesa seperti itu, agar nanti bacaannya sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Itu tata cara tadarus yang nomor 6. Berikutnya, tata cara tadarus yang nomor 7 adalah membaca dengan suara yang sedang. Jadi dalam membaca Al-Quran itu jangan terlalu pelan, ya, jangan terlalu lemah, bahkan tidak bisa didengar oleh diri kita sendiri, misalnya. Jangan. Atau terlalu keras, ya, sehingga saking kerasnya mengganggu orang-orang yang ada di sekitar. Itu juga jangan. Yang paling bagus dalam bertadarus itu suaranya yang sedang-sedang saja. Berikutnya, tata cara tadarus yang nomor 8, tidak boleh sambil berbicara dan bercanda. Jadi kalau waktunya tadarus, waktunya membaca Al-Quran, jangan berbicara dengan teman kalian atau bercanda, tertawa, terbahak-bahak ketika membaca Al-Quran, itu tidak boleh. Berikutnya, tata cara tadarus yang terakhir diakhiri dengan membaca tasdiq. Apa itu tasdiq? Tasdiq itu bunyinya adalah Shadaqallahul azim. Jadi setiap selesai membaca Al-Quran, usahakan diakhiri dengan membaca tasdiq itu tadi. Itu ya, tentang tata cara tadarus. Lalu apa manfaat dari tadarus itu? Banyak sekali. Di antaranya, yang pertama, mendapat pahala yang berlipat ganda. Jadi kalau kita itu mau bertadarus, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Setiap satu huruf Al-Quran yang kita baca akan diberi pahala 10 kali lipat. Bayangkan, banyak sekali. Tinggal kita nanti membaca surat apa, ada berapa huruf itu, nanti tinggal mengalihkan 10. Tuh. Berikutnya, yang kedua manfaatnya adalah akan mendapat kasih sayang dan kebaikan dari Allah. Bagi orang yang suka tadarus, dia akan diberi kasih sayang oleh Allah. Berikutnya yang nomor 3, manfaat dari tadarus adalah sebagai obat hati yang gelisah. Kalian pernah hati kalian gelisah? Kalau pernah atau nanti sewaktu-waktu gelisah, coba dengan membaca Al-Quran. Insya Allah nanti hati gelisah akan menjadi tenang kembali. Tentunya atas izin Allah. Berikutnya, manfaat tadarus yang nomor 4 adalah menambah kecintaan kepada kitab Allah. Kenapa seperti itu? Karena tadarus itu yang dibaca adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab Allah. Jadi semakin sering kita membaca, maka semakin kita mencintai Al-Quran. Berikutnya, manfaat tadarus yang nomor 5 adalah bacaan menjadi lancar.
ini jelas. Kalau kita itu sering mengulang-ulang bacaan Al-Quran, nanti lama-kelamaan bacaan kita akan semakin lancar. Berikutnya, manfaat tadarus yang nomor 6 adalah memberi syafaat bagi pembaca di hari kiamat. Tentunya ini atas izin Allah. Syafaat itu apa? Syafaat itu adalah pertolongan. Jadi atas izin Allah, nanti kalau di hari kiamat ya, nanti yang sering membaca Al-Quran maka akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran ini. Tentunya atas seizin Allah. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari tadarus Al-Quran. Nah, ini sebentar lagi kita menghadapi Ramadan kan? Nanti ayo kita semua sama-sama melaksanakan tadarus Al-Quran. Bisa kira-kira? Sanggup? Alhamdulillah kalau sanggup. Sementara itu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.